Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir tepat waktu. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bidan ya yang sudi hadir pada pertemuan P2K2 kali ini. Dan saya sampaikan juga terima kasih kepada ketua kelompok yang telah sudi memberikan tempat untuk kita dalam pertemuan ini. Tak lupa saya bersyukur, patut kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat serta hidayahnya kita semua bisa bertemu di tempat ini yang insya Allah barokah. Untuk memulai sesi ini ya, sesi ini dengan durasi 10 menit. Jadi untuk memulai sesi ini ada kalanya kita mulai dengan pembacaan basmalah. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kemarin kita pada bulan lalu ya kita belajar tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu. Masih ingat nggak dengan pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil yang kemarin saya jelaskan? Masih ingat nggak? Masih. Apa salah satunya? Untuk memenuhi gizi, Pak. Untuk memenuhi Gizi agar ibu hamil sehat. Gitu ya. Ya, Pak. Nah, untuk yang itu, untuk sesi yang sebelumnya itu pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Jika nanti Bapak Ibu memiliki pertanyaan terkait dengan hal itu, mumpung sekarang Ibu Bidan hadir di sini, setelah sudi menjadi narasumber pada pertemuan P2K2 ini, maka silakan Bapak Ibu ditulis dulu di bukunya, di kertasnya masing-masing. Nanti pada akhir pemaparan saya nanti bisa ditanyakan langsung ke Ibu Bidannya, seperti itu ya. Untuk itu sebelum saya memulai sesi ini tentang pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita ya, gizi untuk ibu menyusui dan balita. Nah, namun untuk itu sebelum itu biar otak kita lebih refresh, biar otak kita lebih seger ya, longgar. Sudah dari kemarin Bapak Ibu memikirkan hasil tembakau yang mungkin dirasa sudah merugi, atau mungkin hasil tanaman cabai yang dirasa sudah sangat murah sekali. Kemudian yang memikirkan anak di rumah tidak mau ngaji dan lain sebagainya, atau memikirkan persoalan-persoalan kehidupan yang membuat Bapak Ibu sekalian ini merasa sangat tegang. Jadi ketegangan itu perlu kita kendorkan kembali pada hari ini, gitu ya. Oke. Silakan Bapak Ibu berdiri dulu sebentar, mohon. Bapak Ibu berdiri. Berdiri, Pak. Ya. Jangan keliru ya. Oke, contohin dulu, Pak. Ini saya ada video ya, istilahnya gerakannya silakan kalian tiru, gimana gerakannya dan goyangannya silakan ditiru ya. Kita goyang-goyang hari ini ya, biar lebih santai, lebih rileks ya. Oke, untuk itu saya contohkan dulu ya, saya putar dulu. Nih.
Siap Pak. Lihat ya. Oke, yuk. Kan duduk lagi ya, duduk kembali, sampaikan terima kasih. Ini ya, pada sesi ini kita akan belajar tentang pentingnya gizi bagi ibu menyusui dan anak. Kemudian dilanjutkan dengan layanan kesehatan yang dapat diterima selama menyusui. Terus pentingnya ASI, dan kemudian pemberian MPASI serta pelayanan di posyandu. Nah, perlu kita ketahui, perlu kita pahami bahwa ketika anak berumur 0 sampai 2 tahun ini merupakan fase yang sangat penting. Yang sangat penting kedua setelah dia lahir ya, setelah dia lahir. Artinya ini merupakan fase kedua, fase penting kedua setelah ibu hamil. Kenapa? Karena pada waktu itu anak akan tumbuh tinggi, sehat dan cerdas ketika orang tuanya baik anaknya itu gizinya terpenuhi. Tetapi kalau tidak, maka hal itu tidak akan mungkin terjadi. Seperti itu. Nah, ini di flipchart ini ada ASI eksklusif ya. Nah, ASI saja sampai 6 bulan. Jadi jangan sampai ASINya dihentikan ya setelah dia lahir berapa minggu, berapa pekan, 3 pekan misalkan. Di situ sudah diberhentikan ASINya. Nah, ini merupakan tindakan yang tidak wajar. Kenapa? Harusnya ASI itu sampai bayi itu berumur 6 bulan. Kemudian yang kedua, terus berikan ASI sampai bayi berusia 2 tahun. Jangan sampai ketika bayi itu berumur 2 tahun, berumur setahun, bayi itu dihentikan ASI-nya. Tetapi dalam pedoman ini, ASI itu diberikan sampai umur 2 tahun. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk memberikan gizi yang terbaik untuk anak. Nah, ketimbang kita memakai yang namanya susu formula ya, kita beli dengan uang yang cukup fantastis, dan itu saya rasa buang-buang saja, buang-buang duit seperti itu. Nah, lebih baik kita menggunakan ASI ibu saja. Kenapa? Karena manfaatnya itu sangat banyak. Pertama, sehat, praktis, dan tidak butuh biaya. Ya, tidak butuh biaya. Cukup ibu dipenuhi gizinya, maka ASINya pun akan menjadi bagus untuk dikonsumsi ke anaknya. Kemudian meningkatkan kekebalan alamiah pada bayi. Jadi sehat ya, tidak mudah sakit dan lain sebagainya. Mencegah perdarahan pada ibu nifas. Nah, ketika ASI itu diberikan, maka ibu itu akan tercegah oleh adanya pendarahan. Kemudian menjalin kasih sayang ibu dan bayi. Jadi ketika bayi disusui, diasi, secara otomatis kita akan seperti halnya kita memeluk orang yang kita sayangi seperti itu. Kemudian yang kelima, mencegah kanker payudara. Nah, kalau ASI-nya itu tidak diberikan ke anaknya, maka kemungkinan besar ini akan menimbulkan yang namanya kanker darah. Dan begitu silakan Bapak Ibu yang menggunakan susu formula, silakan beralih lagi ke ASI ya. Kemudian susui bayi sesering mungkin semau bayi. Bayi nangis itu bukan berarti lapar. Kadang bayi itu merasa bosan, tidak nyaman dengan pakaiannya dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian perah ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu pergi. Nah,
Bapak Ibu di sini mungkin pekerja ya, pekerja keras, sehari ada di sawah dan lain sebagainya. Ibunya pun juga seperti itu, sehari ada di sawah ya, berangkat pagi pulang sore. Nah, hal ini cocok untuk ibu pekerja. Kenapa? AC-nya diperah dulu, ditaruh di rumah ya, sebelum berangkat ke sawah, hingga nanti di rumah itu dikasih hasil daripada perahnya. Misalkan minta bantuan ke tetangga atau saudara dan lain sebagainya, seperti itu ya. Oke, sebelum saya lanjut ya, kebetulan saya haus. Ini nanti akan lanjut ke langkah kedua, yaitu diskusi kelompok mengenai ASI, MPASI dan posyandu ya. Ya, untuk itu saya rehat dulu ya bentar ya. Oke, terima kasih.